Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Supporter meninggal, Ketua Umum PSSI minta penyelenggara lebih sigap saat bertugas. Dua supporter itu meninggal dunia saat laga mempertemukan antara tuan rumah Persib Bandung dan Persebaya Surabaya pada laga Piala Presiden 2022. Kabarnya korban tewas terinjak-injak karena membludaknya antusiasme supporter untuk menyaksikan pertandingan. Iriawan saat menyesalkan dan menyampaikan turut berduka cita atas peristiwa tersebut. Pihaknya akan meminta laporan resmi dari panitia lokal dan aparat kepolisian terkait peristiwa ini. Dengan demikian akan lebih jelas duduk persoalan itu. Ia pun meminta penyelenggara lebih maksimal dan sigap saat bertugas. Sinteyong tetap tangani Timnas U23. Awalnya PSSI berniat meminta Sinteyong fokus menangani Timnas Indonesia U19 saja. Adapun sang pelatih mengaku menolak menangani hanya Timnas U19 saat ditemui wartawan di Bandara Soekarno-Hatta sepulang dari Kuwait. Kemudian PSSI akhirnya mengabulkan keinginan Sinteyong untuk tetap di Timnas Senior. Terbaru PSSI juga memberikan kepercayaan buat Sinteyong di Timnas U23. Sinteyong pun membeberkan alasan tetap ingin melatih 3 tim. Ia berharap bisa lebih mendalami sepak bola Indonesia. Situasi ini dipastikan akan membuat pelatih asal Korea Selatan tersebut kelelahan. Sudah banyak agenda yang menunggu Timnas Indonesia berbagai kelompok usia. Pemilik Chelsea khawatir FFP tidak mau jor-joran. Beberapa pemain kunci Chelsea mulai menua dan juga ada yang pergi musim panas ini. Dengan demikian, Boehly harus siap-siap merogoh kocek dalam-dalam untuk mencari bintang baru. Tetapi hal itu sepertinya tidak akan terjadi, sebab Chelsea akan lebih hati-hati dalam membelanjakan uangnya mengingat UEFA begitu tegas soal aturan financial fair play. Boehly mengaku tak ingin mendatangkan pemain dengan harga selangit yang akan merusak keuangan klub. Itu artinya tradisi belanja besar yang selama ini dilakukan Chelsea bersama Abramovich bakal hilang. Arsenal perpanjang kontrak Eddie Nketiah. Eddie Nketiah adalah masa depan Arsenal, oleh karenanya The Gunners pun memberinya kontrak baru berdurasi panjang. Lewat situs resminya, Arsenal menyebut kontrak baru Nketiah merupakan kontrak jangka panjang. Menurut laporan media-media Inggris, Nketiah akan tinggal di Emirates Stadium hingga 2027. Saya senang Eddie bertahan bersama kami, dia mewakili kami semua dan juga nilai dari klub ini, ujar manajer Arsenal Mikel Arteta di situs resmi klub. Kami senang sudah memperpanjang kontraknya dan kini kami harus bekerja keras untuk terus mengembangkan talenta yang ada dalam dirinya, sambungnya. Arturo Vidal bakal tinggalkan Inter, Flamengo, dan Boca Juniors antri. Kontrak Vidal sedianya masih sampai 2023 di Inter. Namun ada rumor pemain berusia 35 tahun itu bakal cabut pada musim panas ini. Seperti dilansir Football Italia, Flamengo menjadi peminat serius Vidal. Klub asal Brazil tersebut tertarik merekrut pemain serba bisa itu untuk musim 2022-2023. Namun laporan dari TNT Sport mengklaim Flamengo mendapat pesaing. Boca Juniors raksasa Argentina juga ingin membawa Arturo Vidal dari Inter Milan. Ada kabar Vidal bisa pergi pada musim panas ini baik dijual atau status free transfer dengan memutus kontraknya. Eriksen ingin bertahan di London. Kontrak Eriksen di Brentford akan habis akhir bulan ini. Kabarnya MU sempat menjadikannya target incaran. MU memang butuh gelandang baru guna bersaing musim depan setelah kehilangan Paul Pogba dan Nemanja Matic. Eriksen dan Frenkie de Jong masuk incaran MU musim panas ini. Nama pertama kabarnya sudah membuat keputusan yang tidak mengenakan buat setan merah. Menurut laporan The Athletic, Christian Eriksen kabarnya ingin bertahan di London, alih-alih pindah ke Manchester. Dengan begitu, kecil kemungkinan Manchester United yang kabarnya sudah membuat penawaran bisa merayu pemain tersebut pindah. Nkunku ancam Griezmann di timnas Prancis.
Griezmann memang selalu jadi andalan Les Blues sejak lama dan tak pernah tampil mengecewakan. Dia berperan besar mengantarkan Prancis menjuarai Piala Dunia 2018 dan UEFA Nations League 2021 serta runner-up Piala Eropa 2016. Tetapi sejak pindah ke Barcelona, karir Griezmann memang menurun dan puncaknya musim lalu saat dipinjamkan kembali ke Atletico Madrid karena cuma bikin 8 gol di seluruh ajang. Performa buruknya itu menular ke timnas Prancis ketika dia gagal membawa negaranya tampil oke di UEFA Nations League. Bukan tak mungkin Griezmann bisa tersingkir dari tim utama andaikan tetap seperti ini. Sebab Prancis sudah punya jagoan baru yakni Christopher Nkunku yang tampil luar biasa bersama RB Leipzig musim lalu dan dipanggil ke timnas. Tak ada kesepakatan, AS Monaco dan Cesc Fabregas resmi berpisah. Salah satu klub asal Prancis, AS Monaco, sudah mengkonfirmasi masa depan pemainnya Cesc Fabregas yang tak bergabung dalam tim lagi musim depan. Gelandang berkebangsaan Spanyol itu dipersilakan meninggalkan Prancis pada bursa transfer musim panas 2022. Kiprah Cesc Fabregas di AS Monaco sendiri dimulai pada Januari 2019 silam. Ketika itu ia dibajak dari Chelsea oleh AS Monaco hingga bermain 3,5 tahun di Prancis. Putuskan tinggalkan Bayern, Lewandowski harap fans bisa mengerti. Penyerang andalan Bayern Munich Robert Lewandowski dikabarkan telah memutuskan hengkang dari Allianz Arena pada bursa transfer musim panas 2022. Hal itu diketahui melalui laporan salah satu media Spanyol Marca yang dilansir pada Sabtu 18 Juni 2022. Mengenai hal tersebut, Robert Lewandowski angkat bicara soal keputusannya meninggalkan Bayern Munich. Ia pun ingin para fans memahami keputusannya untuk angkat koper dari Jerman. Saya tak ingin memaksakan apapun, ini tentang mencari solusi terbaik. Kita perlu tenang, saya ingin berbicara dengan tenang dan tidak melalui media, kata Robert Lewandowski dilansir Marca. Saya harap penggemar mengerti keputusan saya suatu hari nanti, tambahnya. Gaji naik 2,5 kali lipat Sadio Mane, pemain Bayern, dengan bayaran tertinggi ke-8. Sadio Mane mendapatkan kenaikan gaji 2,5 kali lipat dibandingkan saat di Liverpool. Dikutip dari Mirror, Sadio Mane akan menerima gaji 250.000 pound sterling atau setara dengan 4,53 miliar rupiah per pekan di Bayern Munchen. Sedangkan saat di Liverpool, Mane mengantongi 100.000 pound sterling atau sekitar 1,81 miliar rupiah per minggu. Meskipun mengalami kenaikan gaji yang signifikan, Sadio Mane ternyata sekedar menempati posisi ke-8 dalam daftar pemain Bayern Munchen dengan bayaran tertinggi. Puja habis Ibrahimovic dan sindir Mourinho, Zaniolo sudah ngebet gabung AC Milan. Bintang AS Roma Nicolo Zaniolo sepertinya tidak bisa menutupi keinginannya untuk bermain bersama AC Milan yang sering dihubungkan dengannya pada bursa transfer musim panas 2022. Selain mengaku mengidolakan Zlatan Ibrahimovic dan puji sukses Il Rossoneri meraih Scudetto musim lalu, gelandang serang Italia itu juga memberi indikasi jika taktik di Il Giarossi buatan Jose Mourinho kurang cocok dengannya. Mengenai rumor ketertarikan AC Milan yang berpeluang membuatnya menjadi rekan satu tim Ibrahimovic, Zaniolo memilih untuk merespon dengan santai. Jebolan Akademi Inter Milan dan Fiorentina itu mengaku senang bisa mengundang banyak ketertarikan karena tandanya ia bermain bagus. AC Milan diambang segera resmikan Mario Götze. Isu kepindahan playmaker PSV Eindhoven Mario Götze ke San Siro markas AC Milan kian panas saja. Bagaimana tidak, ex-Bayern Munchen dan Borussia Dortmund tersebut dilaporkan kian dekat untuk berkostum Il Rossoneri kendati Götze didekati Benfica dan AS Roma. Rumor kian dekatnya Mario Götze mendarat ke San Siro dibocorkan oleh Calcio Mercato. Kabarnya Götze tertarik ke klub yang bermental juara dan bermain di Liga Champions dan AC Milan menjadi kriteria terkuat. PSG segera kalahkan AC Milan dalam perburuan Renato Sanchez.
Laporan terbaru menyebut bahwa Paris Saint-Germain akan mengalahkan AC Milan dalam perburuan Renato Sanchez karena tawaran Rossoneri hanya setengah harga dari harga yang diminta oleh LOSC Lille. Pemain asal Portugal itu juga menyetujui persyaratan dengan Milan selama berminggu-minggu dan juga mendekati kemungkinan transfer. Kontrak Sanchez akan habis pada Juni 2023. Itulah sebabnya Milan mengabaikan tawaran itu, tetapi sekarang terancam karena persaingan dari PSG. Setelah Litten Sport mengindikasikan bahwa PSG telah memulai negosiasi, sekarang RMC Sport juga mengklaim bahwa pembicaraan sedang berjalan lancar. Napoli halangi Juventus dapatkan Kalidou Koulibaly. Napoli sudah siap melepas bek terbaik mereka, Kalidou Koulibaly, harganya berkisaran antara 35 dan 40 juta euro. Menurut pers Italia, La Gazzetta dello Sport, Juventus siap memenuhi harga yang diminta Napoli tersebut. Tetapi masalahnya tidak semudah itu karena Aurelio De Laurentiis tidak mau menjual pemain ini ke Juventus. Dia hanya akan menjual sang pemain kepada Juventus, tetapi dengan harga 2 kali lipat. Selain karena sebagai rival, Aurelio De Laurentiis tidak mau mengulangi kesalahan ketika mereka menjual Gonzalo Higuain ke Juventus. Ketika itu, kepergian Gonzalo Higuain ke Juventus membuat fans Napoli marah. Resmi ditendang Barcelona, Dani Alves langkah lagi membelot ke klub rival. Teka-teki klub mana yang akan diperkuat Dani Alves usai angkat kaki dari Barcelona akhirnya terjawab. Wingback veteran berusia 39 tahun tersebut rupanya bakal tetap berada di Liga Spanyol alias memperkuat rival Blaugrana, Real Mallorca. Dani Alves sendiri memang telah resmi ditendang Barcelona. Klub asal Katalan itu resmi melepas Dani Alves secara free transfer. Kabar Dani Alves membelot ke Real Mallorca dibocorkan oleh Todo Visajes. Mallorca yang ditawari kontrak Alves secara free transfer pun tidak berpikir dua kali untuk merekrutnya. Rafael Varane tegaskan Manchester United akan berlatih keras di pramusim. Back Manchester United Rafael Varane menatap musim baru dan bertekad untuk menang di setiap pertandingan. Namun untuk itu, ia menyebut Setan Merah perlu berlatih keras di pramusim bersama manajer anyar Erik ten Hag. Adapun dengan masuknya Ten Hag, Varane berharap peruntungan timnya bisa berubah. Ini adalah musim baru, awalan baru, jadi semua orang bersemangat untuk mengetahui tentang sang manajer anyar, katanya kepada Media Club. Tentu saja kami ingin tampil baik dan memenangkan setiap pertandingan, jadi untuk itu kami harus mempersiapkan diri untuk musim baru dan saya pikir ini penting bagi kami untuk berlatih keras dan bersiap. Lanjutnya, terungkap Mo Salah ternyata bermain sambil menahan sakit di final Liga Champions. Dokter Timnas Mesir Mohamed Abou El Ela mengungkapkan bahwa Mohamed Salah sebenarnya bermain dengan menahan rasa sakit karena cedera saat memperkuat Liverpool menghadapi Real Madrid di final Liga Champions musim ini. Sebab Salah belum sembuh 100% dari cedera yang ia dapat saat melawan Chelsea di final Piala FA 2021-2022. Cedera Mo Salah terjadi saat final Piala FA, ia mengalami masalah pada otot aduktor, kata Mohamed Abou El Ela seperti dikutip dari Goal International. Kemudian ia bermain melawan Wolves dan di final Liga Champions melawan Real Madrid, dan itu semua hanya dalam 14 hari. Lanjutnya, dianggap sengaja cari kartu kuning, Granit Xhaka tersangkut kasus judi bola. Gelandang Arsenal Granit Xhaka dikabarkan tengah tersangkut kasus judi. Kartu kuning yang ia dapat dalam laga kontra Leeds United tengah diselidiki oleh agen kriminal nasional Inggris. Dalam laga yang digelar di Ellen Road pada Desember 2021 lalu itu, Xhaka sengaja mengulur-ngulur waktu dengan terus menunda untuk melakukan tendangan bebas. Menariknya, saat itu ada seorang penjudi yang memasang taruhan senilai 65.000 pound sterling bahwa Xhaka akan mendapatkan kartu kuning dalam laga tersebut. Sang pemasang akhirnya menang dan mendapatkan uang senilai 250.000 pound sterling setara dengan kurang lebih 4,5 miliar rupiah. Januari lalu, Federasi Sepak Bola Inggris pun sempat melakukan investigasi.
Kini seperti dilansir Daily Mail, kasus ini saat ini dilimpahkan ke Agen Kriminal Nasional Inggris. Satu poin yang menjadi masalah pada kasus ini adalah besaran nilai taruhan yang tidak wajar, apalagi dipasang untuk seorang pemain mendapat kartu kuning dalam sebuah laga. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!